Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Bapak Buyung Erlangga, serta pejabat pendamping Bapak Suryana, Kepala Bidang Statistik Sosial Ibu Dwi Paramita Dewi, Kepala Bagian Umum Bapak Rocky Hasudungan, Kepala Sekretariat Sensus Penduduk 2020 Ibu Rini Sari, Kepala Seksi Statistik Kependudukan Ibu Teresia Parwati, Kepala Seksi Ketahanan Sosial. Saya didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Ibu Atika Nur Rahmania, Kepala Biro Pemerintahan Ibu Premi Lasari, hadirin undangan berbahagia. Terima kasih Pak atas silaturahminya hari ini. Kita bisa audiensi. Untuk mempersingkat waktu silakan disampaikan Pak, maksud, gagasan dan lain-lain. Terima kasih Pak Wagub yang kami hormati, Ibu Atika dan Ibu Premi, terima kasih. Pertama-tama kami ingin sampaikan terima kasih dulu Pak atas dukungan pemerintah DKI selama ini dalam pelaksanaan sensus penduduk secara online. Telah berjalan cukup baik walaupun kita belum termasuk yang terbesar dalam mengikuti sensus penduduk online. Tapi sebagai usaha yang pertama kali dilakukan di Indonesia, dan DKI merupakan daerah metropolis yang dimana juga masyarakatnya sangat beragam. Apa yang kami capai sekitar 12% penduduk DKI telah berhasil mengikuti sensus penduduk online, itu satu yang cukup membanggakan Pak. Setelah sensus penduduk online ini Pak, BPS rencananya akan melanjutkan sensus pendataan penduduk secara menyeluruh yang merupakan kelanjutan sensus penduduk online tahun 2020. Izin Pak Wagub, kami menggunakan slide ini berikutnya. Pertama-tama memang ada undang-undang yang menugaskan kami nomor 16 tahun 97 tentang pelaksanaan sensus setiap 10 tahun sekali, dan juga PP 51 tahun 79 tentang penyelenggaraan statistik. Kemudian dari itu rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengisyaratkan bahwa membering countries dihimbau untuk melaksanakan sensus penduduk dan sensus perumahan secara berkala sekurang-kurangnya 10 tahun sekali. Kami juga mendapatkan support dari Kemendagri, dikeluarkan surat edaran nomor 470/4411 SJ tentang dukungan pelaksanaan terhadap sensus tahun 2020, di mana kami diperkenankan menggunakan data Dukcapil yang selama ini sebagai basis data untuk kami melakukan klarifikasi ataupun verifikasi ke lapangan. Dan pada kesempatan ini juga rencananya Badan Pusat Statistik akan berusaha memenuhi terbentuknya satu data kependudukan melalui antara data Dukcapil dan data BPS terkait dengan data kependudukan nasional. Lanjut. Cita-cita besar kami, memang kami ingin mendukung sekali gagasan Bapak Presiden untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Badan Pusat Statistik bertekad untuk melaksanakan sensus kependudukan untuk menyatupadukan data kependudukan antara yang dicapai oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik. Lanjut. Tujuan dari sensus penduduk tahun 2020 ini yang paling utama adalah Pak Wagub, perlu kami sampaikan di sini, untuk mendapatkan jumlah penduduk, komposisi dan distribusi penduduk serta karakteristiknya. Yang dalam satu hal antara perbedaan BPS dengan Dukcapil, kami ingin bisa mendapatkan dan menjelaskan tentang klarifikasi penduduk secara de facto maupun de jure. Kemudian rencananya pada tahap berikutnya kami akan melakukan sensus penduduk secara sampel, di mana dilakukan pendataan secara mendalam terhadap parameter demografi
dan proyeksi kependudukan. Harapannya kami bisa memberikan informasi tentang fertility, mortality, dan migrasi penduduk serta karakteristik penduduk lain serta juga perumahan yang diharapkan ini bisa menyumbang terbentuknya indikator SDGs secara paripurna, artinya sesuai dengan keinginan dan undang-undang SDGs itu sendiri. Baik Pak, terima kasih Pak Gub. Lanjut, di dalam sensus penduduk kali ini, seluruh orang yang berdomisili di DKI akan kami cacah, akan kami datangi, baik WNA ataupun WNI, asal dia minimal sudah menetap atau sudah tinggal selama 1 tahun. Dalam hal ini, kami dalam konteks DKI Jakarta adalah seluruh wilayah administratif yang berada di bawah koordinasi pemerintah DKI Jakarta. Pada tahap pertama, kami telah melaksanakan sensus penduduk online dari 15 Februari sampai dengan 29 Mei, yang diperpanjang sampai dengan 31 Juli karena adanya COVID. Selanjutnya, kami akan melakukan pendataan penduduk, insya Allah kami laksanakan pada bulan September ini. Kemudian tahap kedua, tahun depan rencananya kami akan melaksanakan secara sampel untuk mendapatkan tadi data-data yang lebih mendalam tentang demografi, migrasi, dan lain-lain. Adalah ini sensus yang pertama kali Pak Wagub, perlu kami sampaikan bahwa pada sensus ini kami menggunakan metode kombinasi di mana data dari Dukcapil sebagai prelis di lapangan dan akan mendapatkan konfirmasi atau verifikasi dari petugas kami yang akan mendatangi satu persatu setiap penduduk yang ada di dalam satuan lingkungan setempat, dalam hal ini seperti RT. Pada kesempatan bulan September nanti, petugas sensus kami itu akan berkolaborasi dengan pengurus RT. Rencananya petugas kami akan mendatangi RT dan Pak RT akan bersama-sama petugas kami memeriksa terkait daftar penduduk yang terdata melalui Dukcapil dan memverifikasi setiap penduduk mereka yang ada di lokasi mereka. Lanjut. Nah, ini adalah capaian yang telah kami lakukan selama sensus penduduk online, di mana DKI Jakarta bisa melibatkan sekurang lebih 12,16% dari total penduduk DKI Jakarta yang 10 juta lebih itu. Jadi sekitar hampir 1,4 juta orang penduduk DKI ikut sensus secara sukarela, ikut sensus penduduk secara online. Memang beberapa provinsi bisa mendapatkan lebih besar karena karakteristik yang sangat kental seperti Bali. Di sana pecalang ya Pak ya, pecalangnya itu aktif untuk turun ke lapangan, jadi tinggi sekali masyarakat yang bisa terlibat di dalam sensus penduduk. Lanjut. Nah, ini adalah tahapan yang rencananya akan kami laksanakan. Pada bulan September itu hanya tahap kelima dan tahap keenam saja. Tahap pertama pralapangan telah kami laksanakan dengan rekrutmen petugas koordinator lapangan di kecamatan, dan juga kami sudah merekrut sekitar 5.000-an petugas sensus Pak. Kemudian kami juga sudah mulai melakukan mengajarkan instruktur untuk bisa mengajar petugas-petugas kami di lapangan, dan hari ini adalah gelombang terakhir pelaksanaan pengajaran bagi instruktur tersebut. Nanti di setiap sesi ini diharapkan baik petugas maupun koordinator petugas akan diwajibkan untuk bisa mengikuti pelajaran secara mandiri. Insya Allah nanti dilakukan melalui e-learning, di mana pada tanggal-tanggal tertentu kami akan menyiarkan secara langsung melalui TVRI. Jadi teman-teman petugas dan teman-teman koordinator lapangan
diharapkan bisa melihat ke TPRI materi yang harus dilakukan, apa saja protap yang harus dilaksanakan selama mereka bertugas sebagai petugas sensus. Pada tahap kelima dan keenam ini, Pak Wagub, perlu kami sampaikan, pertama-tama petugas sensus akan datang ke tempat Pak RT dan akan memeriksa daftar penduduknya bersama-sama, juga memeriksa wilayah administratif RT yang bersangkutan. Kemudian dari sana secara satu persatu akan didata dan dikonfirmasi, dikumpulkan beberapa indikator penting saja seperti nama, tempat kediaman dan tanggal lahir. Kemudian dari sanalah kami akan secara bersama-sama Pak RT bisa mengidentifikasi secara door to door pada seluruh penduduk, baik yang sudah mengikuti sensus penduduk online maupun belum. Nah, pentingnya kami mendatangi kepada warga yang telah mengikuti sensus penduduk online semata-mata untuk mengklarifikasi apakah ada migrasi selama ini dari sejak bulan Juli sampai dengan September nanti. Nah, berikutnya setiap petugas kami akan kami lengkapi dengan seluruh protokol kesehatan, Pak Wagub. Kami akan menggunakan ini face shield seperti ini. Kami akan memberikan juga sanitizer yang berbasis alkohol. Kami juga meminta adanya physical distancing, dan juga kami juga akan melakukan rapid test bagi seluruh petugas sensus yang turun ke lapangan. Ini semata-mata kami ingin memastikan bahwa petugas sensus bukan merupakan carrier dari pandemi COVID-19. Mereka yang tidak lulus rapid test tentunya saja tidak akan kami pilih menjadi petugas sensus. Nah, berikut ini barangkali Pak Wagub ada beberapa hal yang kami mohon arahan bagi kami di dalam pelaksanaannya, bahwa petugas kami akan bekerja erat dengan Bapak RT setempat. Sejauh mana ini mungkin dibutuhkan instruksi gubernur kepada wali kota, berlanjut ke Pak Camat, ke Pak Lurah, ke Pak RW dan Pak RT tentang dukungan terhadap sensus. Dalam pengalaman kami, surat seperti ini sangat efektif, terutama ketika sampai di tingkat RT. Kami melihat sendiri di Bekasi umpamanya, RT-RT itu aktif mengajak warganya untuk ikut sensus penduduk online. Jadi pertama, barangkali kami butuh dukungan seperti ini, Pak Wagub. Yang kedua, karena Pak RT itu adalah bagian dari tempat kami berkonsultasi dan juga bagian dari petugas yang akan terlibat, kami mohon diizinkan untuk bisa mendapatkan daftar nama pengurus RT se-DKI Jakarta, karena nantinya setiap petugas kami akan kami bekali itu dan akan berkoordinasi secara erat dengan Pak RT. Berikutnya, kami akan melaksanakan rapid test, Pak Wagub, bagi kurang lebih 5.000 petugas. Kami sudah menghubungi pihak swasta, tapi sayangnya pihak swasta ini tidak mempunyai kemampuan yang besar untuk melakukan rapid test secara massal. Prodia umpamanya kami datangi, mereka cuma sanggup untuk melakukan rapid test untuk 50 orang per hari. Berarti kalau 5.000 ya banyak 100 hari baru selesai. Padahal pelaksanaan pada bulan September. Untuk itu, untuk rapid test ini kami juga dibekali biaya rapid test 150.000 per orang, Pak Wagub. Mohon arahan Pak Wagub sejauh mana kami bisa melaksanakan rapid testnya itu di puskesmas yang ada di kelurahan, agar pertama tersebar dengan 5.000 petugas itu dan tidak mengumpul satu tempat, dan juga bisa dilaksanakan dalam waktu cepat begitu. Karena memang selama ini swasta belum ada yang mampu untuk rapid test secara massal, maksud saya. Kemudian kami juga mohon arahan Pak Wagub terhadap apa yang harus kami laksanakan, koordinasi apa yang kami butuhkan bagi gugus tugas COVID di dalam pelaksanaan kami di lapangan,
terutama untuk daerah-daerah yang mungkin red zone gitu. Kami ingin sekali merapat kepada gugus tugas COVID agar kami bisa nanti mematuhi dan menerima saran-saran produktif dari gugus tugas COVID dan bisa menghindari adanya infected dari COVID-19. Barangkali demikian Pak Wagub, mohon arahannya agar pelaksanaan sensus ini bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Buyung Airlangga atas paparan maksud tujuannya. Pak, tadi saya izin tanya Pak, tadi di sini Bapak sampaikan sensusnya itu, sensus online-nya 15 Februari sampai 29. Ya. Ya Pak, tapi sudah selesai. Ya, itu artinya sudah selesai. Ya, betul Pak. Secara online itu artinya Masyarakat aktif mendaftarkan, mengupdate ini individunya sendiri. tahunya dari mana masyarakat ada sensus? Waktu itu ada publisitas cukup besar Pak kami laksanakan, dan kami juga dibantu oleh Bu Atika mempublisitaskan tentang sensus penduduk online itu. Hasil yang tadi yang 12 itu, Betul Pak Wagub. 12 sekian persen DKI. Betul Pak Wagub. Kenapa Bu? Oke. Jadi kita beritahu kepada masyarakat gitu melalui sosialisasi dari pihak BPS sama dari Pemprov ya. Iya. Terus responnya 12 sekian persen tadi ya. Terus dianggap selesai yang 12 itu. Itu yang akan dilakukan konfirmasi ulang pada September ini, apakah ada perpindahan orang. Yang lainnya yang belum Tetap dilaksanakan. dilaksanakan. Artinya kan waktu Bapak turun ke lapangan tanggal 1 sampai 30 September tetap disisir yang 12 itu. Tetap Pak Wagub. Untuk sekedar, tapi khusus yang mereka sudah itu cuma sekedar sebatas konfirmasi karena datanya sudah masuk. Oke. Kalau ada perpindahan penduduk ke satu tempat ke tempat lain. Ya. Oke. Ini yang ke-7 Pak ya. Betul Pak Wagub. Terakhir tahun berapa ya? 2010 Pak. Oke, 2010 ya. Setiap 10 tahun. Memang saya setiap 10 tahun ya Pak ya. Baik Pak, prinsipnya kami sangat senang mendukung kalau memang ini sudah menjadi program yang penting, rutin dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Memang data itu penting Pak. Saya pribadi juga sangat concern fokus pada data. Bangsa-bangsa yang maju itu memiliki data yang akurat, yang update, yang dapat dimanfaatkan, digunakan untuk banyak kepentingan. Nah, Indonesia ini termasuk yang lemah dalam hal pendataan, Pak. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa terus melakukan pendataan secara baik, akurat, dan menyeluruh. Poin saya adalah, ya memang kita dalam hal data itu masih belum akurat. Dan ada banyak kepentingan, itu kan kepentingan Pak. Jadi kita belum mengedepankan kepentingan yang satu, kepentingan bangsa negara di atas kepentingan lain. Jadi kepentingan kelompok masih menjadi diutamakan. Jadi saya kira itu pelajaran yang baik. Nggak bisa dibohongin ini tadi Pak, karena dimasak, ditaruh di piring masing-masing. Disuruh habisin lagi sama Pak JK. Nasi kita makan sama-sama. Jadi Bapak Ibu terima kasih, ini paparannya. Saya cuma berharap Pak bahwa pendataan ini bisa betul-betul mendapatkan data yang akurat, yang baik, karena memang pendataan itu tidak mudah di Indonesia. Tidak mudah karena banyak sekali masalah-masalah. Selain masalah teritorial, mungkin daerah-daerah tertentu ada masalah karakteristik masyarakatnya yang ada yang karena kesibukannya sulit ditemukan, ada yang tertutup Pak.
tertutup rumahnya, dikunci, digembok apa, susah. Ada yang keempat karena memang nggak mau didatengin orang gitu, dan banyak lainnya. Mudah-mudahan itu bapak-bapak, ibu sudah berpengalaman, sekira sudah memahami, mengerti, dan bisa mengatasi kendala-kendala di lapangan. Dan yang berikutnya harapan kita tentu pendataan yang didapat ini bisa dapat dioptimalkan pemanfaatan dan penggunaannya. Kita ingin sekali ada satu data Indonesia. Saya kira memang seperti itu. Saya ingin single identity. Saya di Komisi 2 Pak, di DPR juga, Kemendagri ada program KTP elektronik. Maksud tujuannya baik, kalaupun ada kasus proyek, tapi maksud tujuan baik, dan alhamdulillah secara umum cukup sukses Pak. Jadi nggak ada lagi tuh orang yang datanya double, hampir nggak ada, bukan nggak ada, hampir nggak ada. Jadi waktu itu juga ya banyak lah orang punya KTP di Jakarta ini, lebih dari satu tuh banyak ya. Sejak KTP elektronik secara berhasil cukup baik lah, cukup sukses. Terakhir kita monitor terus masih ada sedikit, terutama yang di luar negeri Pak, yang sulit dijangkau. Penduduk kita yang di luar negeri aja tinggal sedikit sekali. Tapi itu juga belum selesai Pak, karena masih ada juga yang belum KTP-nya. Baik Pak, jadi itu soal pendataan kami dukung. Tadi permintaan Bapak soal rapid test Pak ya, 5.000 Pak ya. Kalau 5.000 kan 6.000 kan dibagi 267. Iya, 267 kelurahan kan. Tersebar berarti kira-kira 200 ya. 200-an ya satu kelurahannya. Ibu ya. Saya kira bisa nanti kita kan satu hari 5.000. Cuma Kak, enggak. DKI itu PCR kita tuh 5.000 bisa sampai, tergantung Pak, 5, 6, 7 bisa sampai 8 juga ribu per harinya. Ini kan Bapak cuma rapid test kan? Iya, rapid test bisa lebih cepat nanti buat Tika ya, dengan buat Tika ya, koordinasikan ya dengan kelurahan masing-masing, nanti kan diatur jadwalnya dulu ya. Tanggal berapa, kalau dia tadi 200-an satu kelurahan, apa perlu 2 hari apa 3 hari gitu tuh. Ya, nanti diatur ya jadwalnya. Iya. Maunya kita bisa berlaku dari awal September sampai. Ya. Ya kalau nggak salah rapid test tuh 14 hari ya. 14 hari. Hah? 14 hari ya kalau nggak salah. Ya. Bisa Pak nanti dikoordinasikan. Terus yang kedua tadi apa lagi Pak permohonan Bapak? Surat instruksi Pak terkait perlibatan KRT. Oh ya bisa. Untuk mendukung sensus. Apa? Nanti siapa? Dalam pengalaman SPY online kemarin luar biasa efektif. Ya. Ini Bu Premi nanti ya? Siapa? Instruksi gubernur kepada wali kota, bupati, dukungan sensus ya. Tanggalnya udah fix Pak ya, 1 sampai 30 ya? Siap. Bapak harus ketemu ini juga nanti, petugas tuh ke RT RW juga? Ke RT Pak. Ke RT ya? Langsung ke RT. Enggak ke penduduk, enggak? Mana? Ke penduduk juga kan? Ke rumah-rumah kan? Iya. Sebelum ke penduduk ke RT. Iya ke RT dulu terus baru ke rumah masing-masing. Kan Door to door kan? Selesainya berapa hari Pak perhitungannya? Kalau untuk Jakarta? 2 minggu selesai karena pada waktu udah disusutkan ini ceritanya. Kan anggaran dipangkas untuk refocusing COVID. Akibatnya kami nggak mampu untuk mencari informasi
informasi yang banyak karena cuma beberapa informasi penting yang tidak ada yang ditanya kawan. Ya, jadi cuma sedikit sekali. Nanti waktu sampel tahun depan itu yang didalami untuk kepentingan demografi. Migrasi. Sayang sebetulnya 2 kali kerja dana dia. Lain-lain kepentingan itu. Kalau yang di sana lebih untuk mencari variabel-variabel, kalau sekarang lebih kepada jumlah penduduk, menentukan faktor de jure, itu dan lain-lain. Ada lagi Pak yang perlu didukung? Itu Pak, Daftar pengurus RT ya? iya. Nanti bisa Bu Premi. Sama kerjasama BPS dengan Dinkes ya untuk rapid test. Nanti Bu Atika yang bantu ya. Kerjasama BPS dengan gugus tugas ya. Bisa. Apalagi Pak? Ya, ini barangkali karena barangkali kalau dari ini yang agak mendesak induknya Pak. Bisa nanti. Ya, maunya kita sebelum bulan September kita oleh sama di RT. Ya, bisa. Bisa. Nanti mungkin izin kalau kita nanti rapat saja dengan Ya. para wali kota nanti ketemu. Bisa Pak, bisa. Terus mekanisme kerjasama dengan Dinkes gimana untuk praktek kesini Pak? Bisa nanti Bu Atika. Nanti kita bantu Pak, ini nggak sulit. Nggak susah sih. Ya. Apalagi cuma rapid test. Ibu Atika ada tambahan? Mungkin sebelum September kalau memang ada materi publikasi bisa dibantu supaya masyarakat juga sudah aware, siap. Kita sudah juga di videotron dari channel kita. Izin Pak Wagub. Pak Wagub kan figur publik. Apa Pak Wagub bersedia dibuatkan video vlog untuk mendorong masyarakat dan aparat RT terlibat dalam sensus penduduk ini Pak Wagub? Alhamdulillah. Sama tadi yang Bu Atika sampaikan juga. Kalau ada materi apa nanti Bu Atika bantu melalui media kami, videotron macam-macam. Cara komunikasi kami agar banyak bisa dimanfaatkan. Kemarin juga sudah dibantu Pak di SDA luar biasa. Yang cepat buatkan. Ada lagi Pak? Cukupnya apa? Sebenarnya ada nih Pak. Ukurannya cukup? Oh, ada lagi sampaikan? Pak, ini ada. Cukup rasanya Pak Wagub. Oke. Kita lanjut cepat Pak ya. Siap, terima kasih sekali Pak Wagub. Kecepatannya ada di pihak apa? Siap Pak. Kalau saya selalu menyampaikan Pak, sama tim, sama teman-teman, jangan pernah berhenti sebelum berhasil. Jadi harus kejar Pak. Karena kita masing-masing punya kesibukan. Kalau cuma disampaikan sekali, 2 kali, mungkin 3 kali bisa juga lupa. Jadi terus Pak, kejar terus. Siap. Mohon Bapak yang lebih Aktif. terus dan lain-lain sampaikan. Kalau ada kendala-kendala apapun sampaikan dan segera atasi bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak. Abu Yun, Bapak Ibu